Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan MIST. Sebelumnya yang terhormat Ibu Hafizah Roni Hayudina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, nama Khotibul Umam dengan NIM 2319226 dan dua teman saya yang bernama Asri Wulandari dengan NIM 2319015 dan Alfi Nur Fadilah dengan NIM 2319137. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul perumusan masalah dan manfaat penelitian. Untuk itu silahkan simak video kami mengenai materi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan pada poin A tentang perumusan masalah. Rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Rumusan masalah merupakan salah satu bagian paling dalam penyusunan makalah atau penelitian. Pada bagian ini, peneliti dituntut untuk bisa menjabarkan permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk pertanyaan. Menurut Protesis Writer, rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian. Kemudian, dari pertanyaan tersebut nantinya akan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut yang akan menjadi fokus penelitian atau pembahasan. Tujuan dari perumusan masalah yang pertama yaitu mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua, sebagai dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian. Yang ketiga yaitu memenuhi keinginan sosial. Dan yang keempat yaitu menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kelima, menjadi pengetahuan bagi seseorang yang memiliki rasa keingintahuan akan hal-hal baru. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfi. Untuk poin selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Tujuan penelitian itu sendiri adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian menurut para ahli yaitu menurut Buckingham, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengidentifikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Menurut Locke, Spirtuso, dan Sievelman dalam Creswell, tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan. Kemudian untuk ciri-ciri tujuan penelitian itu yaitu yang pertama, bersifat ilmiah, yaitu penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta objektif faktual. Yang kedua yaitu prosesnya berkesinambungan, artinya hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu memberikan kontribusi untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Yang keempat yaitu analitis, yaitu studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungannya kausal antara variabel-variabelnya. Yang kelima yaitu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Kemudian untuk jenis tujuan itu sendiri berdasarkan metode itu dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan tujuan penelitian metode campuran.
Untuk tujuan penelitian kualitatif itu biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki metode campuran. Untuk tujuan penelitian kualitatif itu biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Untuk tujuan kuantitatif yaitu sangat berbeda dengan model kualitatif baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian saat menghubungkan atau membandingkan variabel. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian metode campuran. Penelitian ini meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta logika pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi poin C mengenai manfaat teoritis penelitian. Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terpakai. Penelitian dasar yaitu merupakan penelitian yang punya alasan untuk bertujuan untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan. Manfaat teoritis atau akademis melalui suatu jauh lebih baik, efektif, dan efisien. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi sebagian pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga manfaat teoritis ini dapat menggunakan ilmu yang diteliti secara dari segi teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan suatu masalah. D. Manfaat praktis penelitian. Penelitian digunakan untuk memecahkan atau mencari masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan suatu masalah secara praktis atau secara langsung. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik deskripsi serupa, sivitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti. Contoh manfaat praktis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, dapat meningkatkan terjalannya kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, memperluas wawasan bagi guru tentang strategi pembelajaran matematika yang memudahkan guru dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa dan sebagai umpan balik dari guru, sehingga pembelajaran matematika lebih aktif dan menyenangkan. 3. Membuat perasaan senang yang dialami siswa melalui permainan monopoli dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, yaitu berani menyampaikan pendapat dan mampu berpikir memecahkan masalah yang diberikan. Terima kasih, kurang lebihnya itu mohon maaf kami dari kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf pemaparan dari kami mengenai materi perumusan masalah. Untuk itu selanjutnya kita lanjut mengenai tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti menulis pertanyaan di grup. Pekalongan Kota Batik wonge ganteng koyo aku. Wa muafiq ila qomatorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.